Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Pratiwi dari EKIS 4A dengan NIM 1904010045. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian BPHTB. Biaya memperoleh hak atas tanah dan bangunan adalah biaya yang dikenakan pada setiap pemindahan hak atas atau hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta. Menurut peraturan Undang-Undang BPHTB, baik bahwa bea memperoleh hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut dengan pajak, sedangkan pengertian memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan memperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang kedua yaitu dasar hukum BPHTB. Bea memperoleh hak atas tanah dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Selanjutnya hanya disebut Undang-Undang BPHTB. Setiap memperoleh hak atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan membayar BPHTB. Kemudian, dalam undang-undang tersebut tertera bahwa BPHTB dikenakan tidak hanya dalam memperoleh berupa jual beli, namun semua jenis memperoleh hak tanah dan bangunan pun dikenakan BPHTB. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek BPHTB. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban wajib membayar BPHTB yang menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi wajib pajak. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah bangunan adalah perbuatan atau disengaja atau peristiwa hukum atau otomatis atau tidak disengaja yang mengakibatkan perolehannya atas hak tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. D. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB atau bukan objek BPHTB. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh: 1. Perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, objek pajak yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, yaitu tanah atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, ataupun kegiatan yang semata-mata tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, misalnya tanah atau bangunan yang digunakan untuk instalasi pemerintah, rumah sakit, dan jalan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi atau tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf, yaitu perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan bangunan dan untuk melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun. Yang keenam, objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Herman akan menjelaskan materi bagian E, dasar pengenaan BPHTB. Sesuai dengan pasal Undang-Undang BPHTB,
Tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan tarif tunggal sebesar 5%. Penentuan tarif tunggal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan, kemudahan perhitungan. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP, yaitu bagian A, jual beli adalah harga transaksi, bagian B, tukar menukar adalah nilai pasar, bagian C, hibah adalah nilai pasar, bagian D, hibah wasiat adalah nilai pasar, E, waris adalah nilai pasar, F, perolehan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar, G, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar, H, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum adalah nilai pasar, I, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar, J, pemberian hak baru atas tanah dalam pelepasan hak adalah nilai pasar, K, penggabungan usaha adalah nilai pasar, I, peleburan usaha adalah nilai pasar, M, pemekaran usaha adalah nilai pasar, N, hadiah adalah nilai pasar, O, penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Dalam hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada nilai jual objek pajak NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB. Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan belum ditetapkan, besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Materi bagian F, pengenaan BPHTB. Ada beberapa kondisi di mana seorang wajib pajak harus dikenakan BPHTB. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat BPHTB yang terutama atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. Yang kedua, pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Besarnya BPHTB karena pemberian hak pengelolaan adalah sebagai berikut. Bagian A, 0% dan BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerimaan hak pengelolaan adalah Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, Lembaga Pemerintahan Nasional atau Perum-Perumnas. Bagian B, sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerimaan hak pengelolaan selain yang dimaksudkan di atas. Materi bagian G yaitu cara perhitungan BPHTB. Awalnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah dan bangunan secara hukum. Tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPOP TKP. Secara sistematis adalah rumusnya BPHTB sama dengan 5% dikali dalam kurung NPOP dikurang NPOP TKP. Contoh kasus. Contohnya diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta sebagai berikut. Luas tanahnya yaitu 1000 meter persegi, NJOP-nya itu 1 juta per meter, NJOP TKP-nya adalah 80 juta rupiah, daerah DKI Jakarta. Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah 2 juta rupiah
per meter. Maka nilai NPOP-nya sama dengan 1000 dikali 2 juta sama dengan 2 miliar rupiah. Besarnya PPH dan BPHTB adalah sebagai berikut. PPH sama dengan 5% dikali NPOP. Besarnya PPH sama dengan 5% dikali 2 miliar rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Rumus BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP. Maka besarnya BPHTB adalah 5% dikali 2 miliar rupiah dikurang 80 juta rupiah sama dengan 96 juta rupiah. Itulah pemaparan dari saya. Kurang dari minyak mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.